Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, pelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelum kita nanti belajar tentang al-hiwar atau percakapan, kita memahami dan mempelajari terlebih dahulu kata yang akan dipakai dalam materi hiwar atau percakapan. Nanti dalam hiwar kita menggunakan beberapa kata yang dari kata kerja fi'il mudhari'. Nah, di sini ada beberapa contoh kata kerja fi'il mudhari' yang disesuaikan dengan subjeknya. Contoh pertama, nomor 1, ana aqra'u al-majalah, artinya saya membaca majalah. Nomor 2, anta taktubu darsa, kamu laki-laki menulis pelajaran. Contoh yang ketiga, huwa yajlisu al-kursi, dia duduk di atas kursi. Nomor 4, nahnu nadrusu al-lughah al-arabiyyah, kami atau kita belajar bahasa Arab. Nah, dari keempat contoh, coba kita melihat dari perincian yang ada di bawah ini. Ternyata kalau subjeknya ana, seperti contoh nomor 1 ini, subjeknya ana, maka kita lihat dalam tabel di bawahnya, dalam perinciannya, ternyata ana itu nanti kalau dalam kata kerja fi'il mudhari'nya disimbolkan diawali dengan apa? Alif di situ. Jadi ana aqra'u, pasti ana aqra'u, enggak mungkin ana taqra'u. Kenapa? Karena simbol huruf yang melekat di awal kata kerja fi'il mudhari' ketika subjeknya ana adalah alif. Yang kedua, di sini apa? Anta taktubu. Ya. Anta taktubu. Di sini kita lihat di tabel bawahnya dalam perincian, di sini anta di situ ternyata apa? Diawali dengan tak. Kalau subjeknya anta, nanti pada kata kerjanya berupa fi'il mudhari' disimbolkan dengan huruf tak di awalnya, seperti contoh nomor 2, anta taktubu darsa. Oke, kita lanjut yang nomor 3, huwa yajlisu al kursi, huwa yajlisu, ya, huwa yajlisu. Ternyata apa? Kalau subjeknya huwa di sini diawali dengan ya pada kata kerja fi'il mudhari'nya. Di sini jelas nomor 1 dalam tabel di sini huwa ternyata bentuk kata kerjanya diawali dengan huruf ya, diawali dengan huruf ya. Nomor 4, nahnu nadrusu al-lughah al-arabiyyah. Nahnu di sini ya itu sebagai subjek, kemudian di dalam kata kerjanya yang berupa fi'il mudhari' di sini ditandai diawali dengan huruf nun yang menunjukkan kalau subjeknya di sini adalah nahnu, seperti dalam tabel di bawah ini. Nahnu ya. Nahnu bentuknya naf'ulu. Nah, bukti di situ kalau subjeknya nahnu ditandai dengan nun yang melekat pada kata kerja fi'il mudhari'nya. Oke, kita lanjut ke lembaran berikutnya. Ya, di situ ada keterangan ya, keterangan tentang pembahasan fi'il mudhari'. 1, bentuk fi'il mudhari' harus sesuai dengan pelakunya atau tanda terletak di depan dan atau di belakang kata. Ya. Contoh di sini jelas, contoh yang benar, kalau subjeknya ana maka akan ditandai di depan kata kerja itu atau huruf yang pertama dengan alif, sehingga menjadi ana adhabu. Kalau ana tadhabu salah, kok bisa? Iya,
karena di situ apa? Tadhabu di situ merupakan simbol daripada sabeknya anta. Kalau ana pasti diawali dengan alif di situ. Yang kedua, huruf yang bergaris bawah adalah tanda pelaku. Lihat tabel di atas pada kolom nomor 3 ya. Jadi di kolom yang ini ya, itu sudah jelas. Di sini disimbolkan dengan gamblang ya, sesuai dengan ciri khasnya subjeknya masing-masing. Kalau subjek huwa pasti dalam kata kerja fi'il mudhari'nya ditandai dengan ya. Oke. Kita kembali lagi. Nah, kemudian di situ contoh yang kedua, anta tadhabu ya, anti tadhabina, nahnu nadhabu. Nah, sekarang kita ke yang nomor 2, membahas tentang kata tanya mada ya. Oke anak-anak, mada itu artinya apa? Mada itu artinya apa? Contoh, mada ta'mal, apa yang kamu lakukan? Ana akra'u ya, saya membaca. Membaca apa? Terserah. Di sini misalkan saya membaca jaridah. Jaridah adalah koran. Mada taqra? Ana akra al-jaridah, saya membaca koran. Oke, dah cukup satu saja. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini ada beberapa latihan ya, membentuk atau membuat kalimat tanya jawab dengan menggunakan kata tanya mada ya. Jadi di sini tadrib ya, latihan khiwar atau percakapan dengan menggunakan kata tanya mada yang berarti apa. Contoh di sini tasrob sodik al-laban. Ketika dibuat kalimat tanya jawab, mada tasrob ya sodik, asrobu al-labana. Apa yang kamu minum wahai sodik? Asrobu, saya minum al-labana, susu. Oke, kita lanjut ke lembaran berikutnya. Tapi sebelum itu kamu pahami di sini, sehingga nanti apa? Kalau sudah paham kamu bisa mengerjakan latihan soal. Di sini jumlahnya ada 8. Nah, di sini juga ada contoh percakapan antara Khalid dan Salman ya, dengan menggunakan kata tanya diantaranya hal ya, kemudian waman hada, wahadihi dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, di sini untuk lembaran yang keempat ini, di situ masih melanjutkan tentang apa? Lembaran yang nomor 3 tadi. Nah, di sini kebetulan menggunakan kata tanya wahadihi. Wahadihi. Pasti jawabnya apa? Juga hadihi, wahadihi, wahadi ukhti as-shaghira. Dan ini adalah saudaraku perempuan yang kecil atau adikku perempuan. Nah, ala fikrah aina abuka wa umuka ya Salman. Ngomong-ngomong, di mana ibu, di mana ayahmu dan ibumu wahai Salman? Dijawab, abi fi ghurfatil julus. Ayahku ada di ruang keluarga. Mungkin dari sini saya kira cukup jelas ya. Jadi tadi penggunaan kata tanyanya diantaranya adalah mada dalam percakapan, kemudian hal ya, kemudian waman hada, wahadihi dan lain sebagainya. Saya kira cukup sekian materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.